Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradus siyama 'alal mu'minina mawqutan bi syahrin karim wa ja'ala fihi lailatal qadri khairan min alfi syahr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul amru wal khalqu wa lahul 'izzu wal qahr wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi' yaumal ba'tsi wal hisab. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Hadirin sidang jamaah Jumat, hafizakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, di hari yang paling mulia, hari Jumat, khatib tidak lupa mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga umumnya bagi kita semua untuk serta-merta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya juga menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat, azakumullah, sudah sangat afdol juga masyhur bagi kalangan muslimin, bagi kalangan kaum muslimin di seluruh dunia pada bulan Ramadan ini mereka semua meningkatkan kuantitas mereka dalam membaca Al-Qur'an. Perlu kita ketahui juga ada banyak makna-makna tersembunyi dan makna-makna mendalam, makna-makna yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ialah hubungan antara huruf ba pada surah Al-Fatihah ayat pertama dan juga huruf nun pada surah Al-Qalam ayat pertama. Menurut Profesor Nasruddin Umar, beliau berpendapat bahwasannya ada keterkaitan antara penciptaan alam semesta ini, awal mula penciptaan alam semesta dengan hubungan huruf ba dan juga huruf nun. Beliau berpendapat dan mengutip dari qaul Imam Asy-Syarbini dari kitabnya Al-Iqna, yang dimana apabila seluruh kitab samawi dikumpulkan, baik itu kitab Injil, Taurat, Zabur, juga Al-Quran, maka yang paling mulia ialah Al-Quranul Karim. Lalu jika Al-Quran dipadatkan menjadi satu surah, maka itu ialah surah Al-Fatihah. Begitu juga ketika surah Al-Fatihah dirangkum menjadi satu ayat, maka yang paling utama itu ialah lafaz basmalah pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika dirangkum menjadi satu huruf, maka itu ialah huruf ba. Dan menurut Imam Asy-Syarbini, esensi dari huruf ba ini terletak pada titik di bawah lengkungan huruf ba. Mengapa titik dan kenapa harus titik? Ini ada hubungannya dengan surah Al-Qalam ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, al-ayah. Dalam kitab tafsir dijelaskan bahwasannya huruf nun pada surah Al-Qalam ayat pertama ini memiliki makna sebuah botol tinta atau tinta itu sendiri. Wal qalami sebagai sebuah pena, wa ma yasturun dan sebagai sebuah lembaran atau apa yang dituliskan. Nah, Profesor Nasruddin Umar berpendapat bahwasannya Allah cukup menghadirkan sebuah pena dan sebuah tinta, lalu ditorehkannya pena dan tinta ini terhadap sebuah lembaran yang dimana awal mula torehannya ini ialah titik di bawah lengkungan huruf ba. Lalu kenapa titik? Jika kita lihat menurut Profesor Nasruddin Umar, pada abad ke-21 ini ada sebuah ilmuwan asal Amerika, seorang astronom juga fisikawan. Ia meneliti tentang awal mula terciptanya alam semesta. Ia adalah Stephen Hawking, di mana ia berargumen bahwasanya alam semesta kita ini tercipta dari sebuah titik singularitas kecil di alam, yang dimana titik ini kemudian meledak. Dalam ilmu fisika, suatu ledakan bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, pemadatan secara berkelanjutan, yang akhirnya terjadilah sebuah ledakan. Yang kedua, suatu ledakan bisa terjadi akibat pembengkakan secara terus-menerus, yang akhirnya terjadi sebuah ledakan. Stephen Hawking di sini berpendapat bahwasanya alam semesta kita tercipta karena pemadatan materi secara berkelanjutan yang akhirnya materi ini meledak dan terciptalah alam semesta kita sekarang. Oleh karena itu menyimpulkan
Profesor Nasruddin Umar bahwasanya ada keterkaitan antara teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking pada abad 21 dengan tafsiran Imam Asy-Syarbini beratus-ratus tahun yang lalu. Hadirin sidang jamaah Jumat sekalian, ini membuktikan betapa mulia dan betapa agungnya mukjizat kita semua, mukjizat Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Ramadan ini juga terjadi suatu peristiwa yang istimewa dan monumental. Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah peristiwa malam Lailatul Qadar. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallah. Mengenai sebab turunnya surah Al-Qadar ini terdapat berbagai macam riwayat. Dalam riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya pada suatu ketika malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menceritakan mengenai seorang hamba yang bernama Sam'un. Ia hidup beratus-ratus tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ia memiliki usia yang panjang, yaitu 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Sam'un memiliki perawakan yang tinggi, badannya kekar. Tidak ada dalam urusan dunia siapapun atau apapun yang bisa mengalahkan Sam'un. Akan tetapi meskipun ia telah bisa mengajak banyak orang, banyak kaum untuk masuk ke dalam ajaran tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia telah beriman, bertakwa, tawadhu kepada Allah, ada satu hal yang belum bisa ia lakukan, yaitu Sam'un belum bisa mengajak istrinya yang untuk masuk agama tauhid. Istri Sam'un ini masih menyembah berhala, masih musyrik, belum masuk ke dalam ajaran Allah. Hingga tiba suatu saat para orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Sam'un datang kepada istri Sam'un seraya berkata, "Jika engkau dapat membunuh suamimu, maka kita akan memberikanmu harta yang berlimpah." Lalu istrinya pun berkata, "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Lalu para orang-orang kafir ini berkata, "Tenang saja, kita akan memberikanmu sebuah tali, di mana ketika suamimu sedang tertidur lelap dalam tidurnya, kau ikatkan kedua tangan dan kedua kakinya pada kasurnya. Engkau panggil kita dan kita akan membunuhnya di tempat." Istrinya pun bimbang. Keesokan harinya, karena istri Sam'un yang musyrik ini tergiur dengan penawaran harta yang berlimpah, harta yang terhingga yang ditawarkan oleh orang-orang kafir, akhirnya istri Sam'un pun mengikuti perintah dari orang-orang kafir. Malam pun tiba. Istri Sam'un melihat suaminya sedang tertidur lelap, langsung mengikat kedua tangan dan kedua kakinya pada kasurnya. Lalu Sam'un pun sadar dirinya diikat. Akhirnya Sam'un pun berusaha untuk lolos dan akhirnya dia bebas. Lalu bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat kedua tangan dan kedua kakiku?" Lalu istri Sam'un pun menjawab, "Aku yang mengikatnya. Sesungguhnya aku ingin mengetahui sejauh mana kekuatanmu." Lalu karena misinya gagal, keesokan harinya tidak habis pikir, istri Sam'un melakukan rencananya kembali, di mana pada saat suaminya sedang tertidur lelap dalam tidurnya, ia mengikat kedua tangan dan kedua kaki suaminya dengan sebuah rantai yang sangat kuat. Akan tetapi hari kedua ini Sam'un tetap sadar rantai yang digunakan untuk mengikatnya hancur hingga jatuh ke tanah. Lalu Sam'un bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat kedua tangan dan kedua kakiku dengan rantai besi?" Lalu istri Sam'un pun menjawab, "Aku yang mengikatnya. Aku ingin menguji sejauh mana kekuatanmu." Lalu Sam'un pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, di dalam urusan dunia tidak ada apapun atau siapapun yang bisa mengalahkanku kecuali rambutku ini." Keesokan harinya, karena istrinya telah mengetahui kelemahan dari suaminya, bahwasanya itu ialah rambut yang ia miliki, pada malam hari ketika Sam'un sedang tertidur, istri Sam'un pun memotong 8 helai dari rambut Sam'un, yang dimana 4 helai ini ia ikatkan kepada kedua tangannya dan 4 helai lainnya ia ikatkan kepada kedua kakinya. Lalu Sam'un pun sadar dirinya diikat. Akan tetapi kali ini ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Akhirnya Sam'un pun sadar ia diikat oleh rambut dia sendiri. Melihat suaminya tidak bisa bergerak, istri Sam'un yang musyrik ini langsung memberitahu hal tersebut kepada orang-orang kafir.
Orang-orang kafir ini pun kaget bahwasanya akhirnya Samun bisa takluk. Mereka pun berduyun-duyun datang kepada rumah Samun. Sampai di rumah sana melihat Samun yang telah lelah. Para orang-orang kafir ini dengan kejam langsung mengikat Samun di sebuah tiang besar di desa mereka. Mereka mengikat kedua tangan, kedua kaki Samun hingga ia tidak bisa bergerak. Lalu dengan sangat kejam, para orang-orang kafir ini memotong kedua telinganya, mencongkel kedua matanya, memotong bibir, lidah, juga memotong kedua tangan dan kedua kaki yang dimiliki oleh Samun. Akhirnya wahyu pun tiba kepada Samun. Allah berfirman, "Wahai Samun, sesungguhnya apa yang engkau ingin lakukan, aku akan mengabulkannya." Lalu di sini Samun pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskannya. Akhirnya tidak lama kemudian Allah pun membebaskan Samun. Samun pun terbebas dari jeratan tali yang digunakan untuk memasungnya. Dan seketika tiang yang digunakan untuk mengikat Samun itu roboh kepada orang-orang kafir, juga termasuk istrinya. Setelah semua orang-orang kafir binasa, termasuk istri Samun, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua anggota tubuh yang dipotong dari Samun. Meskipun demikian, Samun tidak sombong. Ia tetap mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam ajaran tauhid dan ia tetap beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mendengar cerita ini, para sahabat Nabi langsung menangis dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sesungguhnya apakah engkau mengetahui berapa pahala yang dimiliki oleh Samun?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Tidak, aku tidak tahu." Lalu tak lama kemudian Allah pun menurunkan wahyu, yaitu surah Al-Qadar, di mana apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, itu jumlahnya lebih baik 1000 kali lipat. Akan tetapi, hadirin sidang jamaah Jumat, hafizakumullah, terdapat berbagai riwayat lain yang mengatakan bahwasannya sebab turunnya surah Al-Qadar ini ialah ketika mendekati wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah ingin wafat, beliau bersedih dan menangis seraya bersabda kepada Allah, "Ya Allah, jika aku mati, maka siapa yang akan menyampaikan salammu kepada umatku?" Lalu Allah pun menghibur Kanjeng Nabi Muhammad dengan memberikan surah Al-Qadar, juga malam Lailatul Qadar, di mana apabila kita sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih dari memanggul senjata selama 1000 bulan. Hadirin sidang jamaah Jumat, azakumullah, di malam Lailatul Qadar juga para malaikat diriwayatkan akan turun. Para malaikat itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad?" Lalu Jibril pun menjawab, "Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 golongan." Lalu, siapa 4 golongan itu wahai Jibril? Di sini Jibril menjawab, 4 golongan yang tidak akan mendapat rahmat atau kasih ampunan dari Allah. Pertama ialah peminum khamar, kedua pendurhaka kepada orang tua, dan yang ketiga ialah orang yang memutus tali silaturahim, dan yang keempat orang yang tidak menyapa saudaranya selama lebih dari 3 hari 3 malam. Dan semoga kita semua bisa menjumpai malam Lailatul Qadar dan kita semua bisa sholat 2 rakaat di malam tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.